tentang trigonometri. Nah, kalian pasti bingung gitu ya, kok tiba-tiba muncul trigonometri. Dulu di awal pertama pelajaran kita gitu ya, Ibu sudah sampaikan kalau kita akan belajar limit gitu ya. Limitnya ada dua, yang satu limit aljabar, yang kedua adalah limit trigonometri begitu ya. Nah, kemarin kalian sebenarnya di kelas 10 sudah belajar gitu ya mengenai trigonometri, tapi itu masih dasar. Nah, sekarang kita mau coba perdalam itu di kelas 11 ini. Sebenarnya ya nak, kalau misalkan anak-anak begitu ya, banyak yang bilang nggak suka Bu sama trigonometri, susah-susah begitu ya, pada benci, kasihan begitu ya si trigonometrinya ini. Padahal sebenarnya nggak susah itu, sama aja dengan yang lain. Yang penting kan kuncinya kalian mau berusaha, kalian mau belajar, ya nggak? Nah, itu ya. Oke, kemudian semua itu juga Ibu mau kasih ingat ya aplikasi di dalam trigonometri begitu ya. Kenapa ini sangat penting untuk kita pelajari, makanya dia sering muncul gitu ya. Kalau di fisika juga ada, kemudian di matematika ada begitu ya. Dan ini di kelas 10, 11, 12 ada juga begitu. Nah, jadi kalau misalkan trigonometri ini aplikasinya sangat beragam sekali ya. Kalau misalkan para astronom begitu ya, mereka itu pakai konsep trigonometrinya. Teknik pembangunan begitu ya, sipil begitu ya. Kalian nanti kalau misalkan kuliah di teknik sipil pasti juga nggak lepas dari trigonometri. Banyak sekali ya, masih banyak, nanti kalian silakan cari. Oke, sekarang kita coba mau review konsepnya dulu ya. Konsep yang sangat mendasar. Nah, semoga kalian masih ingat begitu. Coba ya Ibu gambarkan. Kalau misalkan di sini Ibu punya segitiga, yang ini adalah X, ini Y, dan ini R. Ini kan sudut alfanya ya. Ya alfa. Nah, ini coba kita ingat. Kalau misalkan sin alfa itu apa? Iya, depan per miring ya. Berarti ini demi. Depannya apa nih? Depannya adalah Y per R. Kemudian cos alfa apa nak? Cos alfa itu sama dengan samping per miring. Sampingnya yang mana nih? Sampingnya adalah X, miringnya adalah R. Gitu ya. Oke, selanjutnya kalau misalkan tan alfa apa? Iya, tan alfa itu sama dengan desa. Depan per samping. Depannya apa nih? Depannya Y, sampingnya adalah X. Begitu. Nah, ini ya, semoga kalian masih ingat. Oke, sekarang coba kita review mengenai nilai-nilai yang ada pada nilai dari sin, cos, dan tan ya. Kita reviewnya pakai grafik saja ya nak. Kalau misalkan Ibu punya grafik nih, ini grafik apa? Ada yang masih ingat? Iya, sin alfa ya, sin alfa. Ini dia 0, ini 1. Kalau misalkan yang di bawah ini adalah minus 1. Kalau ini 360, kalau ini 180, ini 90, ini 270. Kemudian ini setengah, 1/2, di atasnya 1/2 akar 2, di atasnya lagi 1/2 akar 3. Kalau misalkan dia ke bawah lagi berarti ini dari 1 ya, ini setengah akar 3, ini setengah akar 2, ini setengah, ini 0. Yang ini adalah 1/2, ini 1/2 akar 2, ini 1/2 akar 3, ini 1. Tapi ini nilainya karena di bawah kurva, kurvanya ada di bawah sumbu X, berarti ini negatif ya, negatif, negatif, negatif. Ini negatif, ini menjadi minus 1/2 akar 3, ini adalah 1/2 akar 2, dan ini adalah minus setengah, ini 0. Gitu ya, ingat ya. Kita recall kembali ya. Oke, sekarang coba ya, masih bisa nggak pakai cara cepat? Kalau misalkan sin 120 berapa? 120 kan di sini, ini kan 90 ya. Berarti tinggal tambah 30 lagi yang di sini. Berarti nilainya adalah 1/2 akar 3. Gitu ya.
Kalau misalkan sin 225 berapa nak? Iya, dia adalah 180 ditambah 45 kan ya, berarti ini tambah 45 setengahnya begitu ya. Berarti dia minus setengah akar 2. Gitu ya, oke bisa. Nah sekarang coba kita review kembali yang mengenai cos ya. Kalau cos dia bentuknya grafiknya kayak mana? Kalau misalkan sin kan dia kayak S tidur ya, S tidur. Kalau misalkan cos dia bentuknya kayak U lah ya. Kayak U. Ini 1, ini 0, ini minus 1 gitu. Ini nanti berkelanjutan. Ini 360, yang di sini berarti 270, yang di sini adalah 180, yang ini adalah 90. Ini nanti persis dengan yang itu. Dari 1 turun setengah akar 3, turun setengah akar 2, kemudian setengah gitu. Oke, sekarang Ibu tanya, kalau misalkan cos 150 berapa nak nilainya? Nah, 150 berarti dia di kuadran 2 kan ya, yang di sini. Berarti dia antara 90, kita tambahkan berapa? Kita tambahkan 60 kan? Kita tambahkan 60 berarti di bawah sini nih. Berarti mendekati minus 1, berarti di atasnya minus 1 adalah minus setengah akar 3. Gitu ya. Kayak lagi ya, satu lagi. Kalau misalkan cos 3360, berarti 3360 kan ini deket dengan 360 gitu ya. Berarti ini 360 kita kurangkan 1 ya. Di 360 berapa nak? Iya, setengah akar 3 gitu. Kalau misalkan tan alfa itu sebenarnya apa? Sin alfa per cos alfa. Nah ini ya, jadi kalian gak usah bingung kalau misalkan kalian tahu nilai sin alfa sama cos alfanya, pasti kalian bisa dapat tan alfanya gitu ya. Nah ini grafik ini juga mempermudah kalian ya untuk menentukan di kuadran mana yang minus dan di kuadran mana yang positif. Kalau misalkan di dalam sin di kuadran berapa nilai sin yang nilainya negatif, berarti kita lihat manakah yang berada di bawah sumbu X. Ini kan kurvanya, ini kan kuadran berapa? 3 ya. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Berarti ada di kuadran 3 dan 4. Kalau misalkan yang ini dia kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Tentukan kuadran mana di dalam cos alfa yang nilainya negatif. Berarti yang ini, yang di bawah ini. Kuadran 2 dan 3. Gitu ya. Semoga kalian masih ingat. Kalau misalkan masih lupa, coba buka lagi buku catatan kalian, begitu ya. Nah sekarang kita mau belajar mengenai persamaan sin, persamaan yang pertama ya. Jadi persamaan itu, kalau misalkan di dalam aljabar, ini contohnya. Misalkan x pangkat 2 ditambah 3x plus 1. Tentukan HP dari x. Nah ini adalah bentuk persamaan fungsi aljabar. Kalau misalkan di dalam trigonometri, ini contohnya. Sin X sama dengan setengah. Tentukan nilai X-nya. Nah, ini adalah persamaan dari trigonometri, yaitu sin. Nah, sekarang kita mau cari begitu ya, bagaimana perumusannya untuk menilai himpunan penyelesaian pada persamaan sin X. Begitu. Di sini Bu kasih langsung contohnya ya. Misalkan sin X sama dengan setengah. Tentukan HP-nya, tentukan nilai X-nya begitu. Coba kita gambarkan. Ini ya. Kalau misalkan yang nilainya setengah berapa? Nilainya setengah. Ada dong, yang ini kan? Berapa nak? X-nya 150. Apakah masih ada lagi? Hah? Nggak ada. Nah, ini sebenarnya ada. Karena di sini kan kita hanya pakai grafiknya dari 0 sampai 360. Kalau misalkan kita tambah lagi di sini sampai 720, ini kan dia juga sebenarnya nilai setengah juga kan? Ini juga setengah. Ya enggak? Ini berapa nak berarti? Ini 360 ditambah 30. X-nya 390 ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang coba melalui yang ini.
nilai dari ini, berarti kita dapat simpulkan kalau misalkan gimana? Sin X sama dengan sin theta ya. Sin X sama dengan sin theta, berarti X ini sama dengan X satunya itu bisa theta ditambah K360 ya. Bu, apa maksudnya ini? K dikali 360. Jadi kan satu putaran ya, satu putaran ini kan 360. Jadi kalau misalkan sebanyak satu kali putaran berarti K-nya sama dengan 1 kan? Berarti 360. Kalau misalkan 2 putaran berarti ini 2 dikali 360 kan? 720 begitu. Oke. Kemudian kalau misalkan yang kedua, ini kita lihat ya, X yang kedua ini kan 150 ya. 150 ini paling mendekati berapa? 180 ya, sebenarnya kan 180 dikurangi theta. 180 kurang 30 kan ini kan hasilnya, ditambah K360 ini. Oke, kalau misalkan 390 ini ketika kita substitusikan di sini K-nya 1, K-nya kan 360 ditambah 30 sama dengan 390. Berarti sudah mewakili ini. Jadi himpunan penyesuaian itu X-nya bisa aja lebih dari 1. Tergantung dari batasannya. Tergantung dari batasannya X-nya diminta dari berapa sampai berapa. Begitu ya, Nak. Nah, untuk K ini ya, K ini adalah bilangan bulat. 0 termasuk bilangan bulat nggak? Termasuk. Negatif 1 termasuk bilangan bulat nggak? Iya, termasuk ya. Negatif 0 dengan 0 itu termasuk bilangan bulat gitu ya. Oke, sekarang biar nggak bingung ya, kita langsung masuk di dalam contoh soal. Oke, ini tentukan himpunan penyelesaian dari sin setengah dikurang setengah akar 2 sama dengan 0 untuk X-nya 0 sampai 360 ya. Kita disuruh cari nilai X-nya. Oke, kita jawab ya. Oke, berarti ini sin X dikurang setengah akar 2 sama dengan 0. Maka sin X, biar gampang kita pindahkan yang ini ya ke sebelahnya. Ini negatif jadi positif kan? Menjadi setengah akar 2. Nah, kita perhatikan nilai dari setengah akar 2. Sin yang nilainya setengah akar 2 berapa ya? Nah, di sini apa, Nak? Antara ini kan berarti di tengah-tengah ya, dia 45. Berarti sin X ini adalah sin 45 derajat. Nah, perhatikan ini loh yang dikatakan sebagai tetanya. Ini ya. Berarti kalau misalkan kita pakai yang X1, theta K360. Berarti tetanya berapa? 45 ditambah K360. Bu, kita masukkan ya Bu 1 di sini. Berarti 45 ditambah 360 kan? Tapi nanti hasilnya dia tidak memenuhi ya, karena dia melebihi 360. Karena ini yang diminta hanyalah 0 sampai 360 saja. Berarti di sini kita hanya masukkan K-nya adalah 0. Ya. Untuk K sama dengan 0, maka X1-nya 45 ditambah 0 kali 360. Atau X1-nya sama dengan 45 derajat. Ini yang pertama. Yang kedua ya, coba kita cari ya yang kedua. Untuk X2 dia 180 dikurang theta ditambah K360. Nah, ini ya. Berarti 180 dikurang tetanya 45 ditambah K360. Nah, di sini Bu langsung masukkan saja ya, K-nya 0 karena nggak mungkin kita taruh 1 ya, karena melebihi nanti. 0. Berarti berapa, Nak? 180 dikurang 45? Ya, 135. X2. Nah, ini.
Oke, nah berarti jawabannya kita dapat simpulkan HP-nya ada 2 ya, yaitu 45 derajat dan 135. Nah, kalau untuk melihat pembuktiannya seperti apa ya kamu tinggal lihat grafiknya, bener nggak nih? 45, 135, bener ya, gitulah, nggak atas sedikit begitu. Bisa ya nak? Oke, sekarang kita masuk di persamaan cos. Sekarang kita masuk di dalam persamaan cos. Di sini Ibu sudah tuliskan. Contohnya kalau misalkan cos x dikurang setengah sama dengan 0, tentukan nilai x-nya. Oke, kalau misalkan kita gambarkan begitu ya, dia kan grafiknya seperti ini nih. Nah, jadi coba ya, maka cos x di sini kan pindah ruas jadi setengah. Berapa nilai x yang nilainya nanti setengah berapa? Yang ini kan ya, dia x itu 60. Kemudian ini berapa nak? Ini kan berada di kuadran 4 begitu ya, 360. Ini berarti x-nya adalah 300 ya. Nah, ini. Nah, perhatikan, kalau misalkan kita lihat polanya, ini kan sebenarnya 360 dikurang 60 ya. Nah, jadi di sini kita bisa tuliskan cos x sama dengan cos theta. Maka di sini cos 360 dikurang theta. Benar ya, 360 dikurang theta sama dengan cos theta. Ya. Atau di sini cos minus theta. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan kita punya cos theta, itu sebenarnya nilainya juga sama dengan cos minus theta. Kalau misalkan kita gambarkan ya di sini ya, berarti kan di sini kan ya. Ini nanti nilainya sama kan, ini 0, ini 30. Berarti ini cos minus 30 sama juga kan ini. Kalau misalkan cos dari minus 90, ini sama-sama 0 kan. Nah, makanya ini kan cos theta sama dengan cos plus minus theta. Oke, nah maka cos x sama dengan cos theta. Ini kita bisa tuliskan menjadi x plus minus cos theta ditambah k 360. Nah, ini ya. Kenapa 360 ya? Ini tadi karena perputarannya ya. Satu putaran kan itu 360. Begitu ya. Ini untuk mencari HP-nya. Oke, bisa? Pasti bisa. Oke anak-anak, sekarang kita masuk di dalam bagian yang ketiga, yaitu persamaan tan. Nah, kalau misalkan persamaan tan begitu ya, di kelas 10 begitu ya. Kalau tadi ini di kuadran 4 ya. Nah, kalau misalkan ini di kuadran 3. Kuadran 3 itu kalau tan 180 ditambah theta itu nilainya sama dengan tan theta. Nah, kita di sini dapat melihat kalau misalkan perputarannya 180 itu setiap 180 dia nilai theta-nya pasti sama begitu ya hasilnya. Begitu. Tan x sama dengan tan theta itu kita bisa taruh kalau misalkan x ini sama dengan theta ditambah k 3. Ini ya, karena dia perputarannya tan ini setiap 180 itu sama begitu ya, berarti dikali 180. Nah, ini untuk mencari himpunan penyelesaian di dalam tan begitu ya. Contoh ya. Contoh ya, nah, kalau misalkan di sini Ibu punya tan x dikurang 3 akar 3 sama dengan 0, tentukan HP dari 0 sampai 360. Nah, berarti di sini kita masukkan tan x dijawab. Tan x dikurang akar 3 sama dengan 0. Berarti tan x itu sama dengan akar 3. Nah, di sini
tan X. Tan berapa nih yang nilainya adalah akar 3? Kita dapat lihat mana nih nilai yang dia tannya adalah akar 3? Tan 60. Nah, berarti ini nanti yang menjadi tetanya ya. Ini yang jadi teta. Oke. Nah, berarti coba kita masukkan ya. Kalau dia X-nya 60, kita masukkan di sini ya, ditambah ke 180. Kalau misalkan K-nya sama dengan 0, berarti kan X-nya 60. Kalau K-nya sama dengan 1, dia berarti X-nya 240. Kalau misalkan K-nya sama dengan 3, berarti X-nya berapa nih? Melebihi ya, melebihi 360, berarti ini tidak memenuhi. Maka nilai X-nya adalah ini, 60 ditambah 240. Begitu anak-anak, sampai sini bisa ada pertanyaan? Kalau masih bingung, tanyakan saja langsung ya. Kalau sudah selesai memahami ini, boleh dicatat hal yang penting dan silakan mengerjakan latihan soal. Begitu. Oke, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.